Sering lihat laporan keuangan perusahaan tapi malah bingung bacanya. Nah, hari ini yuk kita coba jadi detektif keuangan. Kita akan bedah bareng-bareng laporan dari PT Lupromax Plumas Indonesia atau LMAX. Kita cari tahu ada cerita apa di balik angka-angkanya. Oke siap, sekarang kita buka kap mesin keuangannya LMAX. Anggap aja setiap angka di sini tuh menceritakan sebuah kisah. Tugas kita bareng-bareng adalah membaca kisah itu buat mastiin ini mesin yang sehat dan siap lari kencang atau jangan-jangan ada yang perlu kita waspadai. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita terlalu jauh mainin angka-angkanya, kita kenalan dulu yuk sama perusahaannya. Siapa sih LMX ini? Jadi, LMAX ini pemain di industri suku cadang otomotif. Sebuah arena yang, persaingannya ketat banget nih. Dan yang penting untuk kita pegang, data yang kita analisis ini diambil dari laporan keuangan tahun 2025 yang sudah diaudit. Artinya, ini bukan angka main-main, datanya valid dan bisa kita percaya. Pertanyaan pertama dan paling penting buat investor manapun, perusahaan ini bikin duit nggak sih? Nah, jawaban pertamanya ada di laporan laba rugi. Anggap aja ini raport kinerja LMAX selama setahun. Mari kita lihat nilainya. Pas kita buka laporannya, langsung ketemu yang menarik nih. Lihat deh, penjualan mereka ternyata turun. Dari 78,2 miliar di tahun 2024, jadi 67,7 miliar di 2025. Kalau dilihat sekilas, ini kayak lampu kuning ya kan? Tapi, tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi seru. Meskipun penjualannya turun, laba kotornya justru naik. Dari 26 miliar jadi sampai 30 miliar rupiah. Loh, ini kan aneh. Ini sebuah teka-teki. Gimana ceritanya kok bisa? Nah, ini dia. Pertanyaan kok bisa, inilah yang jadi inti dari analisis fundamental. Ini yang membedakan investor pro sama yang cuma lihat sekilas. Kita nggak cuma terima angkanya, tapi kita pertanyakan. Jawabannya bakal nunjukin seberapa jago manajemen perusahaan ini. Yuk, kita cari tahu. Dan inilah jawabannya. Satu kata, efisiensi. LMAX ini ternyata berhasil memangkas beban pokok penjualan mereka. Gampangnya gini deh, bayangin buat bikin satu barang, ongkos produksinya sekarang jadi jauh lebih murah. Hasilnya, untung per barangnya jadi lebih tebal. Makanya laba kotornya bisa naik meskipun barang yang laku lebih sedikit. Cerdas. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Efisiensi di produksi itu bagus banget, tapi kan masih ada biaya-biaya lain, kayak biaya marketing, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, setelah dikurangi semua itu, ternyata jatah laba bersih untuk tiap lembar saham yang kita punya, atau EPS, turun jadi 1,12. Ini nunjukin kalau ada beban lain yang masih menekan keuntungan akhirnya. Oke, profitabilitas itu satu hal. Penting banget. Tapi, seberapa kuat sih fondasi keuangan perusahaan ini? Jangan-jangan untung besar, tapi rapuh. Nah, untuk itu, kita perlu lihat hasil röntgen kesehatan keuangannya, yaitu neraca. Oke, ini dia penampakan lengkapnya. Kelihatannya rumit ya, banyak angka. Tenang, kita nggak perlu pusing lihat semuanya. Saya akan tunjukin bagian-bagian mana yang jadi kuncinya. Fokus ke situ aja. Kalau kita ringkas, ceritanya gini. Total aset atau gampangnya total harta perusahaan naik sedikit, bagus. Total liabilitas alias utang, nah ini penting, cenderung flat nggak nambah. Dan yang paling asik, total ekuitas atau modal bersih kita sebagai para pemegang saham juga ikutan tumbuh, ini pertanda yang sehat. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu check-up paling penting bagi seorang analis. Kita mau bandingin utang sama modal sendiri. Intinya, kita mau tahu perusahaan ini sebenarnya lebih banyak dihidupi oleh siapa? Apakah oleh pinjaman dari bank atau dari uang para investornya sendiri? Lihat deh perbandingan di grafik ini. Kelihatan jelas banget kan, batang ekuitas alias modal sendiri itu menjulang tinggi, jauh lebih tinggi daripada batang liabilitas atau utangnya. Artinya apa? Simpelnya, LMAX ini lebih pede jalan pakai uangnya sendiri daripada banyak-banyak ngutang. Nah, ini yang kita sebut struktur keuangan yang solid. Dengan utang yang kecil, LMAX itu punya semacam perisai yang tebal. Kalau nanti ekonomi lagi goyang atau suku bunga naik, mereka nggak akan pusing mikirin cicilan utang yang besar. Buat kita sebagai investor, ini artinya apa? Artinya risikonya lebih kecil dan kita bisa tidur lebih nyenyak. Baik, kita sudah bedah sisi untung ruginya. Kita juga sudah ronsen kesehatan keuangannya. Sekarang, sebagai calon investor, inilah waktunya untuk menyatukan semua kepingan puzzle ini dan menarik sebuah kesimpulan. Ingat ya, peran seorang mentor itu bukan untuk bilang beli atau jual, tapi untuk membantu Anda melihat gambaran lengkapnya secara seimbang. Jadi mari kita rangkum. Di sisi positifnya, kita punya perusahaan yang makin efisien dan fondasinya kuat.
Tapi di sisi lain, ada catatan soal penjualan dan laba bersih yang menurun. Dua sisi mata uang. Pada akhirnya, semua kembali ke strategi dan profil resiko Anda masing-masing. Apakah Anda tipe investor yang suka mobil balap, yang pertumbuhannya kencang, atau Anda lebih suka mobil SUV yang mungkin nggak sekencang itu, tapi tangguh, efisien, dan sasisnya kokoh? LMAX ini kelihatannya lebih ke tipe yang kedua. Yang terpenting dari obrolan kita hari ini adalah kerangka berpikirnya. Cara kita membedah laporan laba rugi dan neraca ini bisa Anda pakai untuk menganalisis saham manapun yang Anda minati. Teruslah berlatih dan selamat berinvestasi.